Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, untuk meningkatkan kualitas suatu hubungan, maka diperlukan adanya kepedulian. Kepedulian bisa mengeratkan hubungan, namun ketiadaan kepedulian bisa merenggangkan hubungan. Oke, pada video kali ini kita akan bahas 3 langkah untuk menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Oke, berikut 3 langkah untuk menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Langkah yang pertama adalah mengingat nama orang lain. Mengingat nama orang lain adalah langkah untuk menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Banyak yang kenal, tapi setelah perkenalan tidak mampu untuk mengingat lagi nama orang lain. Sehingga ketika misalnya nanti bertemu, dia akan sulit untuk mengingat nama orang tersebut. Kesulitan untuk mengingat nama orang itu sama dengan kita tidak peduli dengan orang tersebut. Karena itulah, untuk mampu, untuk bisa memperlihatkan atau menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengingat nama orang lain. Langkah yang kedua adalah responsif. Responsif di sini artinya adalah cepat tanggap. Misal, cepat tanggap terhadap pesan yang diberikan oleh orang lain. Pesan yang diberikan bisa saja pesan yang tersurat, bisa juga pesan yang tersirat. Pesan tersurat misalnya apa yang dikatakannya, apa yang disampaikannya lewat chat di media sosial misalnya, atau misalnya lewat SMS dan lain sebagainya, dan secara langsung dan jelas gitu. Nah, pesan-pesan yang disampaikan secara jelas bisa ditanggapi dengan cepat, bisa ditanggapi dengan segera. Ini merupakan langkah untuk menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Selain yang tersurat, pesan-pesan yang tersirat pun harus juga mampu untuk bisa ditanggapi. Misal, pesan yang tersirat bisa, contohnya adalah pesan melalui bahasa tubuh. Pesan melalui bahasa tubuh terkadang, atau isyarat gitu kan ya, tidak bisa ditanggapi dengan segera karena keterbatasan kita dalam memahami. Karena itulah, memahami orang lain juga merupakan bagian dari menunjukkan rasa peduli tulus kita kepada orang lain. Dan melihat atau bisa memahami pesan-pesan yang tersirat dari apa yang disampaikan oleh orang lain, ini juga merupakan langkah untuk menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Contohnya misalnya, ada teman kita atau ada orang yang sedang memegang perutnya gitu kan ya, dengan ekspresi wajah kesakitan. Maka orang yang peduli akan memahami keadaan orang tersebut dilihat dari pesan tersirat yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Orang memegang perutnya dengan ekspresi wajah kesakitan, kita sudah bisa melihat bahwa orang tersebut memerlukan bantuan karena orang tersebut sedang merasakan kesakitan. Nah, apa yang kita bisa lakukan setelah itu gitu kan ya, itu adalah hal yang bisa menunjukkan kepedulian kita kepada orang tersebut. Kalau kita hanya sekedar tahu tapi tidak melakukan apa-apa, maka itu tidak tanggap. Apa yang dinamakan tanggap di sini adalah ketika kita melihat orang itu kesakitan, walaupun tidak diucapkan, maka kita misalnya bisa datang untuk memberikan bantuan kepada orang tersebut. Cepat tanggap atau responsif merupakan langkah kedua untuk memperlihatkan kepedulian kita yang tulus kepada orang lain. Langkah yang ketiga adalah menjadikan apa yang penting bagi orang lain menjadi penting juga bagi kita. Misal, ada orang yang menganggap kendaraannya, sepeda motornya adalah sesuatu yang penting bagi dia. Maka kita juga harus menganggap kendaraan itu adalah sesuatu yang penting. Sehingga misalnya kita meminjamnya harus dikembalikan. Ketika kita misalnya memakainya dalam keadaan bersih, maka kembalinya juga dalam keadaan bersih gitu. Dan kita harus bisa menjaga kendaraannya atau sepeda motornya tersebut supaya tidak terjadi apa-apa, karena kita tahu bahwa itu adalah barang yang penting bagi teman kita atau orang lain tersebut. Contoh lain lagi misalnya seperti pulpen misalnya. Teman kita sangat menghargai, sangat menganggap penting pulpen tersebut misalnya, karena pulpen tersebut adalah pemberian dari orang yang disayanginya misalnya, sehingga dia nganggap itu penting. Maka kita harus nganggap pulpen itu penting juga. Ketika kita minjam harus dikembalikan. Ketika kita memakai, kita harus bisa meletakkan di tempat yang aman ya, supaya pulpen itu tidak hilang dan bisa kita kembalikan kepada
dia yang meminjamkan itu. Sehingga pulpen yang dianggapnya penting tadi bisa kita anggap penting juga. Penting di sini kan tidak bisa kita lihat dari berapa harganya. Bisa saja barang itu misalnya murah, tapi nilai dari barang itu ada nilai historis misalnya, diberikan ada sejarah yang melatar belakangi adanya barang tersebut gitu ya. Atau misalnya barang itu diberikan oleh orang yang dicintainya misalnya, sehingga barang itu menjadi sesuatu yang penting bagi dia. Nah, contoh lain lagi misalnya yang sering kali terjadi gitu kan ya, kita sering menginjak sendal atau alas kaki ketika kita memasuki ruangan atau keluar dari ruangan. Nah, saat kita misalnya datang ke, contoh misalnya ke salah satu ruangan acara atau ke masjid misalnya, kita datang terlambat, sudah banyak sandal di sana, terus kita mau masuk ke masjid dengan menginjak sandal tersebut ya. Diinjak setelah kita melepas sandal kita, bisa juga kita menginjak dengan sandal kita misalnya. Nah, kita dalam hal ini ya tidak menganggap penting apa yang dianggap penting oleh orang lain. Siapa tahu sandal yang kita injak adalah sandal yang dibelinya dengan susah payah, dengan bekerja, memeras keringat dan menabung selama berhari-hari misalnya, dan kita injak sandal itu. Siapa tahu misalnya sandal itu juga sebelum dia bawa ke ruangan, ke tempat acara atau ke masjid, itu sudah dicucinya, sudah dilapnya supaya sandal itu bersih. Tapi ketika misalnya di sana kita menginjaknya, bukankah itu tidak menunjukkan kepedulian terhadap apa yang dianggap dia penting? Sehingga menginjak sendal di saat datang atau di saat pulang dengan alas kaki dengan tidak menggunakan alas kaki, itu juga merupakan ketidakpedulian kepada apa yang dianggap oleh orang lain penting. Demikian 3 langkah untuk bisa menunjukkan atau memperlihatkan kepedulian kita dengan tulus kepada orang lain, sehingga itu bisa memperbaiki hubungan, bisa meningkatkan kualitas hubungan, sehingga hubungan kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.